Kenapa kita sekarang jadi susah, jadi sengsara? Ini janji Allah. Asalkan kita takwa kepada Allah, hidup kita tidak akan susah. Asal takwa. Nah, kepercayaan seperti itu bulat dalam hati kita, sedikit pun kada ragu. Kenapa kita sekarang jadi susah, jadi sengsara? Akibat dulu kada takwa. Akibat dahulunya kada takwa. Sekarang jadi susah. Di sana ada utang, di sini ada utang. Kenapa? Dulunya tidak takwa. Kalau seandainya dia takwa, tidak akan sampai demikian terjadi. Karena orang takwa itu dijamin oleh Allah bahwa tidak ada kesulitan baginya, pasti ada jalan keluar. Dan ada rezeki yang datang dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, percaya dengan janji Allah itu adalah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi janji Allah di dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Sesuatu yang kamu nafkahkan tentu dalam jalan kebaikan. Uang yang kita belanjakan dalam kebaikan, fahuwa yukhlifuh, Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Arti mengganti itu bukan memberi pahala, mengganti. Lain memberi pahala, sudah nyata. Nah, setiap duit yang kita belanjakan, asal itu di jalan Allah, pasti Allah mengganti. Adakah orang bangkrut berwakaf? Belum ada yang terdengar seperti itu. Adakah orang yang pemurah itu bangkrut? Tidak ada. Yang pelit makanya banyak bangkrut. Kalau orang-orang yang benar-benar menggunakan duitnya di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti akan mengganti. Nah, ini janji Allah. Maka janji Allah itu 100% bulat di dalam hati kita. Kita percaya tanpa ragu-ragu. Nah, itu adalah contoh daripada adab-adab batin seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adab ini ada adab zahir, ada adab batin. Adab batin ya kayak tadi contohnya. Wa ma adabun zahir ma'allah, adapun adab zahir terhadap Allah. Nah, adab yang zahir contohnya. Adab yang zahir contohnya ka'alla yakshifal aurat walau bi khalwah. Seperti bahwa dia tidak membuka aurat sekalipun di tempat yang tidak ada orang. Walaupun di rumah tidak ada orangnya, tidak mau dia membuka aurat. Apalagi dia ditengok orang banyak. Di rumah, di tempat yang sunyi, dia tidak mau membuka aurat. Kenapa? Karena beradab dengan Allah. Nah, ini adab yang zahir. Wa alla yamudda rijlaihi ilal qiblah, dan seperti dia tidak mengunjulkan kakinya ke kiblat. Jangan mengangkat kaki menghadap kiblat. Itu tidak beradab zahir kita kepada Allah. Karena kiblat itu Baitullah, rumahnya Allah. Rumah yang sangat diagungkan Allah. Kita menjulurkan kaki menghadap sana, itu jelas sudah zahir kita tidak beradab dengan Allah. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian man adabul batin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab batin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab batin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Bahwa adalah Rasulullah itu orang yang paling dia cintai, melebihi daripada mencintai anak dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, itu adab kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dijadikan nomor satu, lebih daripada anak, ibu, bapak, siapapun, daripada manusia. Ini adab kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada siapapun daripada manusia ini. Supaya bisa demikian itu,
tentu mempelajari tentang bagaimana Rasulullah. Kalau kita tidak mempelajari tentang beliau, kita tidak bisa mencintai beliau seperti demikian. Kalau kita hanya kenal bahwa beliau itu Rasulullah, hanya seorang Nabiullah, kita tidak akan bisa mencintai beliau lebih daripada segala-galanya. Nah, perdalam tentang pribadi Nabi besar Muhammad SAW. Pelajari tentang bagaimana syafaat-syafaat beliau. Pelajari tentang bagaimana perjuangan beliau untuk kita. Makin banyak kita pelajari, pasti akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Termasuk kita membaca Maulid Nabi. Orang yang suka membaca Maulid Nabi, paham tidak paham, itu akan diberikan Allah kecintaan kepada Rasulullah. Membaca Maulid Nabi, mendengar bacaan Maulid Nabi, mengerti tidak? Cuman karena berkahnya cinta kepada Maulid Nabi, akan diberi Allah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Wa an yuhibba ahla baitihi wa ashabah. Adab kepada Rasulullah batin adalah bahwa kita cinta kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Itu sudah nyata. Bila kita cinta kepada seseorang, pasti kita cinta kepada keluarganya, cinta kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Cinta kepada Rasulullah tetapi tidak cinta kepada keluarganya, tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, tapi tidak cinta kepada sahabat Rasulullah, tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Wa yafraha bi annahu min ummati, dan setengah adab lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ini gembira jadi umatnya, kita bangga, kita bersyukur, kita ini jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari adab kepada beliau, adab batin. Adab zahir apa adab batin? Wa amma bil zahir, adapun adab secara zahir, ayyaqtadiya bihadiyih, bahwa mengikuti petunjuk beliau, wa ayyuksiras salata alaih, bahwa memperbanyak salawat kepada beliau. Itu adab zahir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhibbin rahimakumullah. Adab ma'a syaikhihi, adab seseorang beserta gurunya. Guru adalah seseorang membimbing murid, seseorang yang membimbing murid untuk menjalani satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru ini syarat mutlak. Man la lahu syaikh fasyaitan syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, syaitan gurunya. Orang yang hendak mengenal Allah, orang yang hendak dicintai oleh Allah, tidak berguru, tidak akan bisa. Syaitan yang membimbingnya, syaitan yang akan mengajar dia. Ada orang yang mengatakan, aku tidak perlu guru, aku sholawat saja guruku. Yang mengajarkan sholawat siapa? Maka bisa bersolawat siapa yang mengajari? Guru juga kan namanya. Karena sholawat ini banyak, sholawat yang mana? Jumlahnya berapa membacanya? Biar bisa membimbing sholawat itu kepada kita. Tidak bisa juga tidak berguru, walaupun sholawat. Karena sholawat dari Nabi itu banyak macam-macamnya. Sholawat mana yang pas untuk kita? Berapa jumlah sholawat yang kita baca supaya sholawat itu jadi pembimbing kita? Apa 10.000, apa 5.000 sehari? Kita tidak tahu kalau tidak ada guru yang mengajarinya. I'tiqadu annahu 'alal haq, i'tiqad dulu, keyakinan dalam hati seseorang murid bahwa guru itu adalah di jalan yang benar. Bahwa guru ini ajarannya baik. Tapi kalau kita ragu-ragu ajaran guru ini baik atau tidak usah berguru. Orang kita ragu-ragu ajaran dia itu bagus atau enggak, tidak usah berguru.
Orang yang kita jadikan guru itu orang yang kita yakini bahwa ajaran dia itu di jalan yang benar. Maka diajarkan kepada kita sebelum kita memilih seseorang guru, kita perlu tahu pertama silsilah keturunan guru itu. Guru itu anak siapa, cucu siapa, paling tidak itu. Jangankan memilih guru, milih bini saja kita harus tahu siapa orang tuanya. Ujar Nabi, pilih bini keturunannya, apalagi guru. Keturunan siapakah guru itu? Siapa abahnya, siapa kakeknya? Bila kakeknya orang soleh, abahnya orang soleh, berarti guru ini punya hasab namanya. Hasab itu lebih daripada nasab. Kalau abahnya aja soleh, anaknya tidak, itu mempunyai nasab. Belum sampai kepada punya hasab. Kalau punya hasab, itu orang yang punya abahnya soleh, dianya soleh, lebih lagi ke atasnya soleh lagi. Minimal kakeknya satu itu, karena keturunan ini sangat mewarnai diri seseorang. Maka Nabi menyuruh kalau cari bini lihat keturunannya. Demikian guru lebih daripada itu. Yang kedua, di mana dulunya guru itu menuntut ilmu. Artinya gurunya siapa? Di mana setiap hari guru itu mengaji. Nah, itu mesti diketahui. Oh, guru itu setiap hari belajar gurunya ini sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu antara lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah pun dahulu orang-orang yang jauh dari Mekah, sebelum mereka itu beriman kepada Rasulullah, mereka datang ke Mekah dulu. Ada sampai seminggu di Mekah, ingin mengetahui tentang Rasulullah ini, menginap di situ, dilayani, dihormati. Itu mereka bermukim di tempat sahabatnya. Oh, sahabatnya seperti ini kelakuannya, apalagi gurunya. Sehingga banyak sahabat itu, orang itu masuk Islam kepada Rasulullah SAW.